Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kelompok kami akan memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengembangan web dasar ya. Jadi kami akan menjelaskan rencana project kami. Jadi kami di sini akan membuat sistem informasi perpustakaan berbasis web yang nantinya final projectnya akan dikerjakan saat ujian akhir semester ya. Jadi langsung saja kita bahas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Putra Fernanda, NIM 22106511021. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan berbasis web memiliki berbagai kegunaan yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perpustakaan. Nah, ada juga beberapa kegunaan utama dari sistem tersebut. Yang pertama, akses informasi yang lebih mudah. Pengguna atau user dapat mengakses katalog perpustakaan, memeriksa ketersediaan buku, dan mencari bahan bacaan dari mana saja dan kapan saja selama mereka memiliki koneksi internet. Nah, yang kedua, pemeliharaan data yang lebih efisien. Sistem ini memungkinkan pengelolaan data buku, jurnal, dan sumber informasi lainnya secara terpusat dan terstruktur, meminimalisir kesalahan manusia dalam pencatatan dan pelacakan inventaris. Nah, yang ketiga, layanan meminjam dan pengembalian otomatis. Pengguna dapat melakukan peminjaman dan pengembalian buku secara online. Sistem akan mencatat transaksi tersebut secara otomatis, termasuk pengingat jatuh tempo pengembalian melalui email atau notifikasi. Yang keempat, pengelolaan keanggotaan. Sistem informasi perpustakaan berbasis web memudahkan pengelolaan data anggota perpustakaan, termasuk pendaftaran anggota dan pemantauan aktivitas peminjaman. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Eko Prastio, NIM 22106511025. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan tentang rencana project web kami, tentang bahasa yang kami pilih dan beberapa dukungan lainnya. Jadi untuk bahasa kami menggunakan PHP ya. Ada beberapa alasan sebenarnya kenapa kami memilih PHP sebagai bahasa yang kami gunakan dalam pengembangan website kali ini. Salah satunya adalah dukungan yang luas. Jadi PHP sudah kita ketahui bersama bahwasanya bahasa pemrograman ini merupakan bahasa pemrograman salah satu terpopuler di dunia. Komunitasnya sangat solid dan sangat besar. Tutorial dan forum diskusinya juga tersebar di mana-mana, sehingga kami berpikir jika nantinya ada kendala atau masalah di tengah jalan saat kami mengembangkan project ini, kami jadi lebih mudah dalam mencari solusinya. Yang kedua, interaksi dengan database. Jadi PHP ini memiliki interaksi yang kuat dengan database, terutama MySQL yang merupakan salah satu sistem manajemen database atau DBMS ya, yang paling umum digunakan untuk pengembangan website. Lalu ketersediaan hosting. Jadi sebagian besar, bahkan rata-rata pelayanan penyedia hosting di Indonesia itu mendukung PHP. Jadi memudahkan kita dalam penyebaran PHP ke server. Lalu untuk database-nya kita pakai SQL ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan khusus ya kita memilih SQL. SQL ini sudah seperti menjadi standar bahasa untuk mengelola database relasional yang digunakan juga secara luas di industri pengembangan web. Lalu selanjutnya kita pakai admin LTE. Jadi template ya. Ini untuk memudahkan kami dalam mengurusi sisi front end-nya. Alasannya karena yang pertama dan utama, gratis. Jadi sangat cocok sekali untuk project-project kecil gitu dengan anggaran yang terbatas lah.
Lalu yang kedua, kompatibilitasnya dengan berbagai browser. Jadi admin LT ini telah diuji ya secara menyeluruh. Mereka mengklaim bahwa layanan mereka itu sangat kompatibilitas dengan browser-browser utama seperti Chrome, Mozilla Firefox, lalu Safari, Edge, dan lain sebagainya. Lalu tampilannya yang profesional dan juga modern ya. Untuk user interface-nya itu kami pikir di admin LT ini sangat modern dan juga profesional. Desainnya itu bersih, elegan, dan juga responsif. Lalu yang terakhir itu kustomisasi yang mudah. Jadi untuk di custom itu lebih mudah ya. Dia selain gratis juga mengizinkan pengembang untuk meng-custom sendiri untuk kebutuhan dan fungsionalitas websitenya. Jadi mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Ainia Octavia dengan NIM 2210651028. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan sistem informasi perpustakaan. Yang pertama itu ada aksesibilitas yang lebih baik. Pengguna dapat mengakses informasi mengenai koleksi perpustakaan dari mana saja dan kapan saja, selama mereka memiliki koneksi internet. Nah, hal ini memungkinkan pengguna untuk mencari buku, memeriksa ketersediaan, dan memperpanjang masa peminjaman tanpa harus datang ke perpustakaan secara fisik. Nah, yang kedua ada efisiensi operasional. Efisiensi operasional menjadi salah satu keunggulan utama dari sistem ini dengan otomatisasi proses peminjaman, pengembalian, dan pengingat jatuh tempo. Hal ini mempercepat layanan kepada pengguna dan mengurangi kemungkinan kesalahan staf. Selain itu, data disimpan secara terstruktur dan terpusat yang memudahkan pemeliharaan dan pembaharuan informasi secara real-time dan memastikan data selalu akurat dan up-to-date. Yang ketiga ada manajemen keanggotaan yang efektif. Sistem informasi perpustakaan berbasis web ini menawarkan banyak keuntungan dalam hal manajemen keanggotaan ini. Sistem ini memudahkan pendaftaran anggota secara online, melacak informasi keanggotaan dengan akurat, dan berkomunikasi dengan anggota dengan lebih baik. Sistem ini juga memungkinkan analisis data keanggotaan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat serta meningkatkan keamanan informasi keanggotaan. Nah, yang keempat ada penghematan biaya. Sistem ini dapat menghemat biaya operasional perpustakaan dengan mengurangi kebutuhan akan staf dan bahan habis pakai. Nah, sistem ini juga dapat membantu perpustakaan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Yang kelima ada keamanan data dan buku. Sistem informasi perpustakaan berbasis web memberikan perhatian besar terhadap keamanan, baik untuk data pengguna maupun koleksi buku. Sistem ini menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat, seperti enkripsi data dan pengaturan hak akses yang ketat untuk melindungi privasi pengguna dan menjaga kerahasiaan informasi perpustakaan. Di sisi lain, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang membantu mengamankan koleksi buku dari pencurian dan kerusakan. Pelacakan pergerakan buku dan identifikasi pengguna beresiko tinggi memungkinkan perpustakaan untuk mencegah dan menangani pelanggaran dengan lebih efektif. Nah, yang keenam ada akses sumber daya yang lebih luas. Sistem informasi perpustakaan berbasis web tidak hanya menyediakan akses ke koleksi buku fisik, tetapi web ini juga dapat menjelajahi berbagai macam e-book, jurnal online, dan database. Nah, sistem ini juga memungkinkan perpustakaan untuk menyediakan koleksi yang lebih beragam dan terkini dibandingkan dengan perpustakaan tradisional. Perpustakaan dapat berlangganan database dan jurnal online yang sebelumnya tidak terjangkau dan memberikan akses kepada pengguna terhadap sumber daya yang sebelumnya tidak tersedia. Nah, yang ketujuh ini ada peningkatan citra perpustakaan.
Dengan desain antarmuka yang modern dan responsif, sistem informasi perpustakaan berbasis web dapat meningkatkan citra perpustakaan sebagai institusi yang inovatif dan berorientasi pada layanan. Nah, kemudahan akses informasi yang ditawarkan sistem ini memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat pengetahuan dan informasi, meningkatkan reputasi perpustakaan di mata pengguna dan masyarakat luas. Peningkatan citra ini tidak hanya menarik lebih banyak pengguna, tetapi juga meningkatkan loyalitas dan kepuasan terhadap pengguna tersebut. Seperti itu. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Nama saya Riki Asmara Jaya Diputra, NIM 2210651023. Saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari program yang kami buat. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas. Meningkatkan aksesibilitas ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses informasi mengenai koleksi perpustakaan tanpa harus secara fisik berada di perpustakaan. Terus yang kedua, meningkatkan efisien. Meningkatkan efisien ini mengotomatiskan proses peminjaman, pengembalian, dan manajemen koleksi, mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan dalam proses tersebut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pelayanan. Dengan meningkatkan pelayanan ini, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna dengan menyediakan akses yang lebih cepat dan mudah terhadap informasi yang dibutuhkan. Kemudian manfaat. Yang pertama, efisien operasional. Mengurangi kesalahan manusia, mempercepat proses dan mengurangi biaya administrasi. Yang kedua, penyediaan informasi yang cepat. Memberikan akses instan terhadap informasi dibutuhkan oleh pengguna perpustakaan. Kemudian yang ketiga, kemudahan pengelolaan. Mempermudah pengelolaan koleksi perpustakaan termasuk pencatatan, pelacakan, dan analisis pengguna koleksi. Kemudian yang terakhir, peningkatan kepuasan pengguna. Dengan memberikan layanan yang lebih baik, pengguna akan merasa lebih puas dengan pengalaman menggunakan perpustakaan ini. Ini juga dapat meningkatkan loyalitas pengguna dan meningkatkan citra perpustakaan secara keseluruhan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai role. Role adalah peran yang mendefinisikan hak akses dan tanggung jawab pengguna untuk memastikan keamanan dan efisiensi perpustakaan. Di sistem web yang akan kami buat, terdiri dari dua role. Yang pertama, admin. Admin berguna untuk menjaga integritas akurasi data dan memastikan sistem berfungsi secara optimal. Admin memiliki tanggung jawab diantaranya: 1. Mengelola data buku dan anggota perpustakaan. 2. Mengatur transaksi pinjaman dan pembelian. 3. Menjaga konfigurasi dan fitur sistem. Role yang kedua adalah anggota atau member. Role ini juga memiliki hak akses dan tanggung jawab. Aksesnya adalah member dapat mengakses katalog, memeriksa ketersediaan buku, dan melakukan peminjaman. Dan tanggung jawabnya, member dapat memantau status peminjaman dan melakukan pembelian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifudauzi, NIM 1026. Saya akan melanjutkan objek adalah entitas-entitas utama yang terlibat dalam sistem ini dan meliputi 1. Buku merupakan objek utama dalam perpustakaan. Setiap buku memiliki informasi yang meliputi 1. Judul, nama lengkap dari buku. Berikutnya kategori, klasifikasi buku berdasarkan genre atau topiknya. Terus penerbit,
nama penerbit buku. Berikutnya pengarang, nama pengarang atau penulis buku. Dan berikutnya tahun terbit, tahun di mana buku tersebut diterbitkan. ISBN atau International Standard Book Number, nomor identifikasi unik untuk setiap buku. Terus yang kedua, pengguna. Pengguna merupakan objek yang mencakup informasi tentang penggunaan sistem, baik itu admin maupun anggota perpustakaan. Informasi yang dapat termasuk adalah nama dan diisi nama lengkap pengguna, terus alamat tempat tinggal pengguna, terus nomor identifikasi untuk pengguna, misalnya seperti nomor identitas nasional. Berikutnya peran pengguna dalam sistem, misalnya itu seperti admin atau anggota lah, dan seterusnya. Terus informasi kontak, nomor telepon atau alamat email pengguna. Yang ketiga, transaksi merupakan objek yang merekam setiap interaksi antara pengguna dengan sistem, khususnya dalam hal peminjaman dan pengembalian buku. Informasi yang terkait bisa mencakup waktu transaksi, tanggal dan waktu ketika transaksi dilakukan. Kedua, buku yang dipinjam. Informasi tentang buku yang dipinjam oleh pengguna, termasuk judul dan identifikasi uniknya. Terus identitas anggota. Informasi tentang pengguna yang melakukan transaksi seperti nama atau nomor identitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.